Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah ingin membuat seorang hamba itu baik, maka dia akan difaqihkan, dipahamkan kepada agama. Jadi hadis ini memberikan gambaran kalau Allah ingin seorang hamba itu baik, maka dia akan senang untuk belajar agama. Di akhir-akhirnya dia senang untuk ikut majelis taklim, dia ikut kajian-kajian keilmuan yang sifatnya menambah wawasan ilmu bagi dia untuk bisa diamalkan. Jadi istiqomahlah terus, sikohlah terus untuk melakukan perbuatan mengilmui dan belajar agama itu. Karena itu artinya Allah ingin bapak dan ibu menjadi orang baik, yaitu dengan jalan dipahamkan tentang agama. Cara yang paling mudah sebenarnya adalah ikut dalam kajian-kajian taklim yang diberikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingin melanjutkan kajian siapa berikutnya yang kemudian didoakan oleh para malaikat itu. Kelompok yang keempat, orang-orang yang akan didoakan para malaikat itu adalah tidak cuma orang yang menjenguk orang sakit, tapi juga orang yang menghadiri atau melayat kepada orang yang meninggal dunia atau jenazah atau mayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartum al-marid awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Rawahu Muslim. Jika kalian menghadiri, menjenguk orang sakit atau orang yang meninggal dunia, maka ucapkanlah kebaikan-kebaikan di dalamnya, karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa-apa yang kalian ucapkan. Jadi faqulu khairan itu, maka ucapkan kebaikan. Kalau itu orang sakit, kita ucapkan semoga cepat sembuh, digugurkan dosa-dosanya, yang sabar, yang kuat. Itu kata-kata yang baik. Kalau faqulu khairan, maka berkatalah yang baik ketika menghadiri atau melayat ke jenazah atau orang yang meninggal adalah mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal-amalnya. Itu adalah kata-kata yang baik. Nah, di dalam hadis ini disebutkan maka para malaikat akan mengaminkan apa yang kamu katakan. Jadi kata-kata yang baik saja. Imam An-Nawawi itu mengatakan ada anjuran berdoa untuk kebaikannya. Jadi ampunan juga mohon kemudian diberikan kasih sayang, diringankan apa yang menjadi amal yang mungkin membuat dia terhalang atau terkendala sehingga diampuni dosanya. Ini permohonan kita. Jadi kalau kita datang ke orang sakit, faqulu khairan, maka bicaralah yang baik-baik saja, bicara yang baik-baik. Ketika menghadiri jenazah atau mayat, bicara yang baik-baik, bicara yang baik-baik. Bukan menghadiri jenazah malah ngerasain orang gitu kan, kadang-kadang begitu. Faqulu khairan, maka
banyaklah berbicara yang baik-baik di situ. Karena malaikat akan mengamini apa yang kamu katakan. Sebagaimana yang sudah kita gambarkan, bahwa orang-orang yang punya hati yang baik itu selalu membicarakan yang baik-baik. Nah, membicarakan yang baik-baik, apalagi mendoakan orang lain, ketika malaikat mengamini itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka ada riwayat juga yang melarang kita untuk menghakimi orang yang sudah mati atau membicarakan aib-aib orang yang sudah mati. Jadi bahasa hadisnya itu wes stop, sudah berhenti. Itu sudah ada yang menghakimi, sudah sampai, orangnya sudah sampai. Jadi gak usah dibahas-bahas lagi. Itu sudah sampai orangnya di tempatnya. Artinya Allah nanti yang akan mengadili. Kamu wes gak usah sibuk, gak usah ngurus orang yang sudah meninggal. Cukup kamulah yang memperbaiki diri yang masih hidup. Seperti itu. Jadi faqulu khair. Nah, jadi kelompok orang-orang yang kemudian akan didoakan oleh malaikat itu adalah orang yang hadir menjenguk orang sakit atau menghadiri mayit atau jenazah itu dengan perkataan-perkataan yang baik, maka dia akan diamini malaikat apapun yang dikatakan. Kembali kepada redaksi hadis yang kemudian disampaikan tadi, bahwa ada riwayat yang menyebutkan tidak usah, kalau sudah orang meninggal itu tidak usah dibahas-bahas aibnya, karena sudah sampai. Karena kalau orang kemudian terus membahas, bisa jadi juga salah dalam bahasan itu, dan itu akan membuat dirinya terjebak dalam dosa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kita dilarang untuk membicarakan aib-aib orang yang sudah mati itu? Karena dikhawatirkan akan membuat tidak nyaman dan tidak enak keluarganya. Di samping juga itu sudah tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, karena itu akan membuat orang-orang yang kemudian hidup akan menjadi tersinggung dan marah. Cukup sebagai sebuah pembelajaran saja, dan orang yang sudah meninggal sudah sekali lagi sampai kepada tempatnya. Jadi yang menghakimi bukan kita. Ada juga riwayat yang menyebutkan hati-hati untuk membicarakan aib dosa orang lain, apalagi sudah mati. Karena bisa jadi kita juga tidak akan mati, kecuali kita akan mengalami peristiwa yang sama. Jadi ada beberapa sahabat yang ketika Nabi menyampaikan itu takut untuk menjelekkan orang, membicarakan aib orang lain. Kenapa? Karena khawatir bisa seperti itu juga. Maka sampai ada seorang tabi'in yang mengatakan, aku takut untuk bicara jeleknya anjing yang kudisan jelek, karena aku takut nanti seperti anjing itu, dari saking hati-hatinya. Nah, ketika Nabi SAW juga menyampaikan itu, dan sering saya sampaikan di situ, tuba liman syagalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan cacat aib dirinya sendiri, kesalahan dirinya sendiri, dosa dirinya sendiri, daripada sibuk untuk mengurus dosa dan aib orang lain. Kenapa itu perlu dilakukan? Supaya kita terus menghisap diri kita sendiri, sehingga kita tidak menjadi orang sombong dan tidak menjadi orang yang merasa jauh lebih baik dari orang lain. Karena perasaan merasa menjadi orang yang jauh lebih baik dari orang itu, justru itu akan menjatuhkan derajat kita di hadapan Allah. Bukankah iblis laknatullah itu kemudian jatuh karena dirinya merasa lebih baik dari orang lain? Makanya ketika kita berbicara aib dan kesalahan orang lain, maka muncul dalam diri kita pengakuan bahwa kita jauh lebih baik dari dia. Kita akan jatuh sendiri.
Nah berikutnya, jadi sukalah kita menghadiri orang yang sakit, lalu kita juga melayat orang yang sudah meninggal dunia, karena itu juga bagian hak seorang muslim ketika meninggal untuk kita membantu urus jenazahnya. Dan bagi bapak-bapak terutama, sukalah kemudian untuk hadir kalau memang tidak ada satu halangan syar'i untuk hadir ikut mensolatkan dan menguburkan jenazah, karena pahalanya itu 2 kilo emas gitu ya. Jadi 2 gunung emas. Dulu Ibnu Umar itu cerita, Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu cerita, ketika saya belum mendengar hadis ini, kadang-kadang aku malas ngantar jenazah itu. Kun perak apa aja lagi. Jadi cuma nyolatkan, doa terus kok tidak tak roh arso. Tapi ketika mendengar hadis Nabi bahwa orang yang mensolatkan lalu kemudian menguburkan itu dapat seperti satu gunung emas, satu gunung itu sholatnya, nanti satu gunung emas lagi itu menguburkannya. Maka karena aku butuh banyak sangu ke akhirat itu, maka aku jekaja, bahasanya jekaja, ikut menguburkan juga. Itu Ibnu Umar. Sejak saat itu aku sudah tidak lagi santai, jadi ikut menguburkan, kecuali ada acara yang begitu sangat penting. Makanya kan dilihat orang yang berpikir waktu itu kan rugi, ini kesempatan harus ikut. Jadi kan 2 gunung emas, tidak cuma satu gunung cuma mensolatkan. Hanya yang perlu dikoreksi itu adalah kita yang ikut ke kuburan harus mengetahui adab-adab kekuburan. Nanti ada bahasanya, adab-adab kekuburan, termasuk diantaranya mengurangi untuk ketawa-ketawa, melucu-lucu di kuburan sampai kemudian ngerasani orang gitu lama. Terus zikrul mautnya itu di mana gitu kan? Kadang-kadang kan ada orang justru momentum itu tidak diambil, tetapi justru menjadi tertutupi nilai yang harusnya dia mendapatkan pelajaran besar tentang kematian, tapi kemudian jadi tertutupi karena dia hampir dikatakan tidak punya nilai perasaan yang kuat. Kalau Utsman bin Affan itu kan dikenal setiap ke kuburan itu nangis, dan itu bolak-balik. Setiap ikut menguburkan itu meneteskan air mata. Kalau kita kadang-kadang agak aja itu agak gila terus kuburan, ya boleh cari talocong. Tapi kadang-kadang itu kan adabnya hilang. Adabnya minimal jangan terlalu banyak untuk ngerasani orang. Kalaupun membicarakan sesuatu yang memang penting dan memang dibahas di situ karena ketemu dengan saudaranya yang lain, itu ada adabnya, supaya kemudian tidak kehilangan momentum untuk mendapatkan banyak kebaikan dari jenazah yang kita antar. Nah, kelompok kelima, siapa orang yang didoakan oleh para malaikat itu adalah orang-orang yang melakukan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, yajtami'u malaikatul laili wal nahar fi salatil fajri wa salatil asri. Qala fayas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi. Qala fayaquluna atainahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusalluna fa aghfir lahum yawmiddin. Rawahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari dan para malaikat yang menyertai hamba pada siang hari berkumpul pada waktu salat subuh dan salat asar.
Saat malaikat masing-masing naik ke langit untuk melaporkan itu, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka lalu menjawab, kami datang dan mereka sedang sholat, dan kami tinggalkan mereka dan mereka sedang sholat. Maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu kemudian memohonkan kepada Allah, maka ampunilah mereka pada hari kiamat ya Allah. Waghfir lahum yaumiddin. Jadi malaikat itu mendoakan orang-orang yang sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Kalau sholat subuh ini sudah sering disampaikan, karena itu disaksikan para malaikat, itu adalah waktu yang sangat luar biasa. Sebelum subuh dan sesudah subuh itu di antara 3 waktu yang dahsyat itu adalah sebelum subuh dan sesudah subuh sampai waktu sholat duha awal. Nah, ini malaikat ini berkumpul ya, untuk melaporkan keadaan hamba. Betapa luar biasanya kalau malaikat melaporkan, saya datang hamba ini sholat, saya tinggalkan juga dalam kondisi sholat, yaitu pada waktu subuh dan asar. Sip ya, pergantian malaikat itu adalah melaporkan siang dan malam itu adalah waktu subuh dan waktu asar. Sehingga kalau para malaikat ini mendoakan bapak dan ibu dalam kondisi sholat, tentu di awal waktu yang secara umum ada, maka para malaikat itu akan mendoakan agar diampuni dosa-dosa orang-orang yang sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah ini. Begitu sebaliknya akan tidak nyaman dan tidak baik kalau kemudian dilaporkan malaikat, gimana hambaku waktu subuh? Taidung ya Allah, taidung. Nanti asar tanya laporan nih, gimana? Taidung boleh. Tak nyaman. Itu kan waktunya tidur itu. Pagi-pagi dan pas itu 2 waktu itu kan nyaman. Apalagi musim hujan ini itu lelah. Nyaman sok ikan itu pokok lemah. Iki pas yang capek asarnya pokok lempak. Ya capek tidur. Laporannya tidur terus. Bagaimana kemudian akan didoakan malaikat gitu kan. Maka sampai kalau orang ahli medis itu sampai menyatakan hebatnya orang sholat asar di awal waktu itu, pas itu asar itu akan menyehatkan walaupun pusing-pusing ya. Misalnya bapak capek itu asar itu capek antara mau tidur capek atau itu sholat paksakan. Memang agak pening di sini bagi orang yang salah dalam posisinya karena tidak bangun misalnya sebelum asar, itu akan tapi itu akan membuat sehat. Dan ada hadis yang kemudian diperhatikan pada kita, orang yang tidak sholat jamaah asar itu ditinggalkan begitu, maka dia amal-amalnya akan seolah-olah akan hilang yang lain-lainnya itu. Jadi kuncinya juga di sholat asar. Jadi hadis itu saya pernah baca itu, memang hadis itu menyebutkan bahwa siapa yang meninggalkan sholat asar itu ya, maka seolah-olah amalnya hari itu akan hapus. Jadi jangan sampai kemudian disia-siakan. Dan menurut hadis ini adalah kelompok orang-orang yang didoakan oleh para malaikat itu adalah orang-orang yang sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah itu. Ya, terutama 2 waktu ini agak rawan ya. Tapi kalau yang sudah biasa tidak rawan. Yang agak rawan asar sekarang justru. Ya, asar. Jadi diusahakan juga ini menjadi perhatian. Maka hampir semua waktu sholat itu utama sekali. 5 waktu sholat itu menjadi utama semuanya. Sholat subuh sudah tahu keutamaannya. Sholat duhur itu keutamaannya adalah di qobliyah dan ba'diyahnya. Jadi siapa yang membiasakan diri untuk sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dan sesudah zuhur itu 2 rakaat dan itu sudah terus dilakukan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari neraka. Itu kan luar biasa. Jadi subuh udah jelas. Zuhur ternyata itu luar biasa, terutama di qobliyah dan ba'diyah. Siapa yang sudah
membiasakan untuk melaksanakan sholat duhur sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, itu nanti luar biasa. Allah akan haramkan jasadnya dari neraka. Begitu juga dengan asar tadi sudah disebutkan. Malaikat memohonkan ampun. Malaikat juga akan melaporkan hamba ini, dan kemudian itu menjadi indikator tentang amal-amal yang sudah dilakukan bisa terhapus, bisa batal gara-gara tidak salat asar. Ya, kalau bisa jangan sampai sarif. Asar menjelang maghrib itu banyak yang gitu. Jadi sarif itu orang kono alako. Asar para maghrib ya, sarif itu. Asar menjelang maghrib itu. Padahal itu ada tanduknya setan itu. Ya. Jadi sudah waktu yang tidak bagus itu. Ya, tidak bagus. Nah, begitu juga dengan waktu Isya. Isya yang dilakukan salat berjamaah itu seperti setengah waktu malam, itu seperti salat jamaah. Salat setengah malam. Dan kalau dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah besoknya, itu seolah-olah hamba ini walaupun tidur, itu seolah-olah dia melaksanakan salat semalam suntuk. Itu umatnya Nabi Muhammad itu enak memang. Jadi kelebihannya umatnya Nabi Muhammad itu enggak ngelakuin faktanya itu, tetapi ketika dia melakukan garis yang sudah digambarkan, itu nilainya bobotnya luar biasa. Jadi salat Isya berjamaah itu nilainya seperti setengah malam dia salat. Jadi nanti kalau kita salat jamaah itu setengah malam ini kita dinilai salat. Besok subuh salat jamaah berarti seolah-olah satu malam itu kita salat. Padahal tidur Bapak itu. Itu tidur Bapak. Itu kan hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Jadi kasih sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad ini luar biasa. Nah, jadi kan rugi kalau tidak salat jamaah Isya dan salat subuh berjamaah, karena hitung-hitungannya kan begitu. Jadi kalau ada orang menulis matematika pahala, walaupun ada orang tidak usah ngereken itu, tapi sebenarnya bukan masalah ngerekennya Pak, tapi semangat kita beramal itu yang kadang-kadang hilang kalau kemudian kita tidak tahu tentang motivasi untuk melakukan hadis itu. Ada orang tak usah pikir lah, iya tak usah pikir, tapi salat Isya tak jamaah, besoknya enteng-entengan salat subuhnya tidak berjamaah, karena Allah Maha Sayang. Iya, tapi orang yang kemudian disikahkan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah untuk berbuat baik, Allah sayang sama hamba ini. Sampai kemudian Isya pun dia tidak enteng-entengan, subuh pun tidak enteng-entengan, sehingga punya nilai seluruhnya. Nah, sholat yang paling mudah itu adalah sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu yang paling ringan, paling mudah gitu kan. Makanya karena orang pada waktu sholat maghrib itu sudah seger semua, sudah selesai semua gitu kan. Tapi ini gambaran saja, gambaran bahwa apa yang kita lakukan ketika kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan baik, mulai dari waktu subuh, terus zuhur, asar, maghrib, dan isya, semua itu semata-mata juga karena pertolongan Allah. Itu taufik dari Allah, sehingga kita tidak boleh sombong. Maksudnya tidak boleh sombong, tidak usah mencela orang yang tidak bisa untuk melakukan itu. Apa roh? Dan tak ada nyari dunia kowe. Kita tuh merasa baik. Oh, kita terus dibantu Allah. Kita kan ditolong Allah. Jangan sombong yang dunia kowe tak enak. Sallallahu adan lah kafir kamu lah pas macam kafir. Kafir. Jadi Rasulullah itu sangat indah Pak, untuk membedakan. Ini gini kan. Jadi saya ingat cerita di situ yang kemudian juga disampaikan di Usbah itu. Jadi Rasulullah pada waktu gini ada majelis taklim gini, terus ada orang lewat tuh Pak, ada orang lewat bawa bahasanya bertani gitu atau cangkul,
Jadi lewat sahabat itu burung mau tak entar ke majelisnya Rasulullah, burung tak anu sunnah sekali gitu kan, seperti itu kan, ada seperti itu. Tapi Rasulullah itu indah Pak. Rasulullah itu mengatakan begini, tidak boleh begitu. Mungkin dia sedang mencari rizki Allah karena dia nanggung banyak tanggungan keluarganya. Dan orang yang berjihad untuk mencari nafkah untuk keluarganya itu juga sunnahku, kata Nabi. Jadi tidak boleh menghina. Jadi kita tidak boleh mencela orang, menghina orang. Kita ini pun seperti ini karena pertolongan Allah. Jadi bukan karena kitanya, ini karena Allah memberikan rahmat dan taufik pada kita, ditolong oleh Allah sampai kita bisa seperti ini. Dan tidak boleh tapi mencela. Maka saya ingat ketika buka kitab tentang riba itu, ada orang yang kemudian dilihat oleh para sahabat, bagus Pak, kerjanya bagus, kerjanya itu memang keduniaan kelihatannya. Sampai ada yang berkomentar, coba seperti itu dilakukan pada waktu jihad ya, punya perencanaan gini-gini segala macam, kan bagus. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencari nafkah untuk keluarganya itu jihad. Dia punya tanggungan, menanggung ibunya, menanggung bapaknya, dan dia melakukan itu jihad. Jangan diartikan jihad seperti itu harus seperti itu jihad. Asalkan mencari harta yang halal, itu jihad. Nanti ada kaitannya dengan harta korupsi. Hari anti korupsi sedunia. Besok saya bahas tentang itu. Nah itu artinya orang yang mencari harta yang halal karena dia punya tanggungan, itu jihad. Gak boleh kita menghina-hina peran itu di sana. Gak boleh, gak usah. Jadi kalau kita merasa menjadi orang yang jauh lebih baik itu terjebak seperti pikiran iblis. Biasa saja. Rasulullah sendiri saja mengatakan, ayo sini semua, berhenti semua. Tidak ada begitu. Itu sunnah Nabi juga. Kalau itu memang lagi melakukan aktivitas untuk hal-hal maslahat umat, hal-hal maslahat untuk keluarganya, tidak apa-apa. Jadi kita jangan merasa menjadi orang hebat. Urusan kemudian kita berada dalam ketaatan kepada Allah, itu disyukuri. Berarti Allah masih sayang kepada kita tanpa harus menjelekkan atau merendahkan orang-orang lain. Nah, berikutnya, siapa lagi kelompok orang-orang yang didoakan para malaikat? Jadi intinya apa yang saya sampaikan ini untuk saya sendiri, Bapak dan Ibu, untuk dilakukan. Karena ada sahabat itu punya kebiasaan tidak melakukan, tidak nambah ilmu kalau tidak dilakukan. Jadi ini sudah ada 5 kelompok orang yang didoakan malaikat. Maka kita harus paling tidak bisa melakukan apa-apa yang sudah kita pahami dan kita ketahui. Kelompok ke-6 dan ke-7, orang-orang yang kemudian akan didoakan oleh para malaikat itu adalah orang yang duduk menunggu waktu sholat dan orang yang duduk setelah sholat wajib menunggu waktu sholat berikutnya. Jadi ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahadukum maq'ada yantadhirus sholat fi salatin malam yuhdisu tad'u lahul malaika Allahumma ufir lahu Allahumma arhamhu. Tidaklah salah seorang dari kalian duduk menunggu salat selama dia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Dia akan mendoakan Allahumma ufir lahu, ya Allah ampuni dosa dia, ampuni dosa dia. Allahumma arhamhu, kasih dia. Jadi sebelum iqamah itu, Pak. Bapak datang ke sini sebelum iqamah. Menunggu waktu iqamah.
itu para malaikat mendoakan kita. Jadi para malaikat itu mendoakan ampuni dosa dia, kasih sayangnya dia, ampuni dosa dia, kasih. Itu menunggu waktu sholat. Bahkan kita tahu bahwa keutamaan menunggu waktu sholat di samping kemudian didoakan malaikat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a la yarud bainal adzan wal iqamah. Fad'u." Sesungguhnya ada doa yang tidak akan ditolak, yaitu antara adzan dan iqamat. Maka perbanyaklah kamu untuk berdoa. Jadi ketika kita menunggu sholat, menunggu waktu iqamah itu, malaikat itu mendoakan kita. Inilah kelompok yang keenam yang didoakan malaikat. Siapa? Orang yang menunggu waktu iqamatus shalah. Apa yang dilakukan bapak dan ibu menunggu iqamat adalah berdoa dan berzikir pada Allah. Karena apa? Rasulullah bersabda bahwa ada waktu yang kemudian itu tidak ditolak doanya, yaitu antara adzan dan iqamah. Nah, ketika di riwayat lain itu disebutkan, doa apa ya Rasulullah yang akan kita baca antara adzan dan iqamah itu? Rasulullah menyebutkan salul afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan, al-afiyat. Maka doa diantaranya yang diajarkan Nabi itu yang ada kaitannya dengan al-afiyah itu adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wastur aurati wa amin rawati. Itu dibaca. Minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi antara adzan dan iqamah. Setelah itu nunggu masih ada waktu lagi adalah istighfar 10, tasbih 10. Terserah. Tidak ada aturan itu, tetapi bapak dan ibu silakan berzikir istighfar boleh, tasbih boleh. Jadi boleh astagfirullah wa atubu ilaih sampai nunggu adzan astagfirullah wa atubu ilaih. Atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallah sampai iqamah. Dan bapak ibu tidak usah ribet tentang iqamah. Ya syukur sekarang masih ada ini ya. Walaupun ini juga tidak ada zaman Nabi itu. Ada waktu-waktu gitu. Syukur. Kalau di masjid-masjid yang tidak jelas itu Pak, kapuru Pak. Qomat. Budaya bojeng qomat. Salah itu Pak. Nah, tidak tenang, harus zikir. Itu badal saya. Yang iqamat itu badal, salah itu. Qomat. Budaya bojeng. Iya, buru telat atau karam. Itu kan antara adzan dan iqamat itu waktu mustajabah untuk doa. Maksudnya cuma atau karbolana itu. Mangkana datang telat-telat. Salahna datang atau kara itu. Itu gimana lagi ya? Saya kan selalu nyampaikan. Itu takmir juga punya pengaruh, punya mengatur begitu itu. Kenapa? Seperti misalnya salat subuh, salat zuhur. Iya, sekarang kan sudah paham. Salat subuh itu diberi waktu agak lama. Kenapa? Karena salat sebelum subuh itu, salatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sebelum qabliyah sebelum zuhur itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kan miser Pak, saya puru jaga itu. La ilaha illallah, puru astagfirullah. Kafuru itu Pak, kafuru. Mau diberi bekto abet lumayan Pak, 20 menit. Bisa itu. Mungkin bisa mandi masih. Pokoknya kemas-kemas enak. Langsung sholat juga kan. Pas pada pun orang saya angku itu. Kalau anak abid ke masjid. La ilaha illallah. Oleh 2 menit. Komat. Saya juga heran. Ini gimana? Ini kan keutamaannya ini serga saya puru jaga itu. Tak usah salana puru jaga. Satu kara itu Pak. Ini nilainya di mana? Bukankah ada waktu untuk sholat tahiyatul masjid? Ada waktu untuk sholat sunnah qobliyah. Ada waktu untuk berdoa. Itu lama itu. Berikan lama. Kasihan jamaah.
Kesian. Iya bapak saya siap. Saya pas tepak bapak tak siap, pura jaga. Ngaca pada diri kita pas pakai tas pas puru mariaden, pura jaga pas lesu akomat kan miser. Kehilangan apa pak? Salat qobliyahnya. Makanya itu kan cari itu yang itu itu berarti berpikir tak gini. Oh ya diberi kesempatan. Yang lain yang sudah lama enggak apa-apa buat zikir. Semakin banyak. Astagfirullah. Tenang. Subhanallah wa bihamdihi. Setelah itu doa Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal Allahumma inni as'aluka. Tenang. Jangan sibuk. Kadang-kadang gitu. Nah, itu. Begitu juga dengan sholat duhur kan. Sholat duhur itu bahkan dalam satu riwayat disebutkan sholat duhur kalau panas banget boleh diundur. Itu artinya pemaknaan bahwa kita tahu memberi kesempatan. Oh, orang yang membiasakan sholat qobliyah duhur 4 rakaat dan 2 rakaat berarti kan 4 rakaat agak lama. Jangan keburu. Ya, jangan keburu. Perkara nanti kemudian ada hal-hal yang diinginkan, ya silakan saja. Seperti itu. Tetapi kita memberi kesempatan kepada siapa? Memberi kesempatan kepada jamaah untuk sholat qobliyah 4 rakaat. Ini sermon pas ruka guru itu Pak. Pas laju kulhu Allahu akbar kafurul jalan. Ya Pak tenang, dibuat tenang, dibuat enak jamaah itu. Nah, itu artinya itu berpikir tentang itu. Memberi kesempatan jamaah untuk melakukan amal-amal yang membuat kemudian orang itu menjadi enak, perasaannya nyaman gitu ya. Nah, berikutnya adalah kalau tadi menunggu waktu sholat, berikutnya ini adalah menunggu waktu sholat wajib berikutnya. Dan ini sudah pernah kita sampaikan bahwa orang yang menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya itu di perbincangan al-mala'ul a'la. Jadi malaikat yang paling tinggi itu, yang paling dekat dengan Allah itu salah satunya pernah kemudian memperbincangkan amal yang luar biasa itu. Salah satu di antaranya adalah intidharus sholat. Menunggu waktu sholat pada waktu sholat berikutnya. Dan pernah saya sampaikan Rasulullah itu mendapatkan pemberitahuan dari Allah, berbahagialah orang yang menunggu waktu sholat. Dan itu waktu sholat maghrib ternyata. Jadi di riwayat yang saya baca itu Rasulullah itu pernah habis maghrib itu keluar. Karena ada orang kebiasaannya ada yang masih duduk-duduk sampai waktu isya. Ada yang keluar. Nah Rasulullah mendapatkan firman dari Allah itu di hadis qudsi itu, lalu kemudian Rasulullah balik. Kira-kira pertengahan menjelang isya. Berbahagialah kalian yang masih tetap duduk-duduk di masjid menunggu waktu sholat berikutnya. Karena itu seperti orang yang menunggu di perbatasan perang. Jadi kalau jihad itu jihad perang, tapi kalau menunggu di perbatasan perang itu kan resikonya besar, Pak. Nah, orang yang menunggu waktu sholat berikutnya itu adalah seperti orang yang menunggu di perbatasan perang. Jadi pahalanya besar seperti itu. Dan itu memang riwayat itu menyebutkan maghrib ke isya. Dan ini memang waktu yang sangat memungkinkan. Karena tidak mungkin dari waktu salat subuh ke waktu duhur. Wah, lapor lagi ke polisi, Pak. Elang jangan bini naik. Dia lagi nengkok ya. Jadi artinya itu tidak mungkin karena itu kan masih kerja untuk cari nafkah dan sebagainya itu kan. Kalau duhur ke asar ya jelas tidur di rumah gitu kan. Artinya istirahat. Apalagi pas tidur alasannya seperti itu. Tidak mungkin. Asar ke maghrib juga begitu. Apalagi isya ke subuh pas mau intidarus shalah, wah itu dicurigai gitu Pak. Benar tak boleh Pak, engkau ngeding hadis intidarus shalah dari mare esa ke subuh, nah, itu dicurigai itu Pak, aneh itu Pak. Itu berarti itu sedang
sedang bertengkar suami istri Pak. Atau ngirim kue masjid. Jadi saya tidak mungkin. Jadi pas juga riwayat asbabul wurud di hadis itu memang waktu maghrib dan isya. Nah, saya kan pernah bercerita dulu eh, amalan yang luar biasa itu, ini diamini malaikat itu ternyata mendoakan juga. Selama yang kita lakukan di masjid itu adalah zikir atau membaca Al-Quran atau kemudian berdoa atau kemudian ada taklim seperti ini, malaikat di sekitar kita mendoakan kita semua. Allahumma firlahu warham, itu malaikat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka yang hadir di masjid ini menunggu waktu sholat, itu malaikat mendoakan. Jadi itu menunggu waktu sholat ke sholat wajib berikutnya. Dan yang sangat memungkinkan itu adalah sholat maghrib ke isya. Saya pernah memberikan gambaran seorang tokoh itu amalannya sederhana, Pak. Amalannya sederhana. Tidak tampak ribet-ribet tuh. Salah satu di antaranya dia sudah terbiasa untuk menunggu waktu sholat maghrib ke isya. Saya pernah telepon seorang kiai, kira-kira kan tidak sibuk itu habis maghrib. Pas selesai maghrib, kira-kira saya hitung ini sudah sholat sunnah, istirahat, saya telepon. Ternyata diangkat bunyainya. Oh maaf Ustaz, Pak Kiai lagi di masjid. Oh saya pikir begitu. Besoknya saya telepon lagi, karena ini ada urusan penting tentang persoalan fikih. Besoknya saya telepon begitu. Ternyata sama juga jawabannya. Sudah saya terakhir ketiga kali nih. Siapa tahu. Ternyata baru bunyainya bilang, anu Ustaz, itu Pak Kiai sudah setahun ini sudah terbiasa sejak habis maghrib sampai isya itu di masjid. Jadi melakukan amal intidarus sholat itu yang diperbincangkan malaikat itu. Amalnya sederhana tuh Pak, tidak tampak. Hanya 2 tahun setelah itu meninggal, dia punya kebiasaan dan bagus sekali. Jadi kita ini kan tidak tahu masuk surga dengan amal apa yang diridai Allah. Jadi jangan bangga dengan amal-amal yang sudah kayak hebat aku, kalau tidak ada aku siapa? Nah, itu tidak, belum tentu. So maka kita tidak tahu di amal apa yang diridai oleh Allah, sehingga kita harus hati-hati. Jadi melakukan amal apapun itu tulus ikhlas, bisa jadi karena itu. Siapa yang Pak? Tidak mungkinlah Bapak nunggu waktu maghrib ke isya. Siapa yang ngalem Pak? Malah orang tidak direkam, tidak ada yang ngalem. Kecuali Bapak foto gini, selfie. Lagi nunggu waktu isya nih. Dari maghrib ke isya. Diviralkan sendiri. Tidak perlu. Tidak ada. Kalau orang haji, umroh, ini mungkin bisa ya. Tanpa. Tapi kalau itu tidak mungkin lah. Di foto begini. Lagi menunggu gitu. Itu lucu itu Pak. Mempublish diri dari sum'ah. Jadi amal-amal itu siapa tahu. Bahkan itu ada satu riwayat yang menyebutkan orang itu utama Pak amalnya. Ada orang saudaranya atau temannya, sahabatnya itu susah Pak. Ditemani terus. Setiap habis sholat ditemani terus. Itu utama itu amalnya. Daripada kemudian dia harus sampai dzikir di masjid selama 1 hari, itu jauh lebih baik menemani saudaranya yang sedang depresi. Ada teman sahabat kita yang punya masalah depresi, kita temani supaya tetap ingat sama Allah, dijaga, itu jauh lebih baik dari kemudian berzikir di masjid. Karena kalau berzikir di masjid itu bisa kapan-kapan. Tapi kalau yang temannya yang depresi ini pas tak jaga bawa aja, nah, di situlah letaknya bahwa Allah ridho dengan yang gini. Maka ada satu hadis yang menyebutkan idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan rasa bahagia kepada saudaranya yang lain itu pahalanya besar. Ya, makanya jangan mengandalkan mana mata ke masjid. Kok aja dia pas pada waktu itu gini. Allah Maha tahu. Jadi kita harus tetap tidak boleh merasa bangga diri, tapi di sisi lain juga tidak boleh membuli, merendahkan orang lain. Karena kita tidak tahu di mana Allah ridha terhadap amal kebaikan kita. Jangan-jangan Allah meridhai kita di amal-amal yang tidak tampak, amal-amal yang kecil-kecil, amal-amal yang sederhana, tapi disitulah Allah ridha kepada kita. Bukan justru di amal-amal besar. Walaupun amal-amal besar itu harus kita lakukan kalau itu bagian dari kewajiban kita.
Nah, itu kita hentikan dulu sampai di sini kelompok orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, yaitu kesimpulannya adalah orang yang melayat jenazah. Maka kalau bisa menguburkan, mensolatkan sampai menguburkan, salat subuh dan asar berjamaah, lalu kita bisa menunggu waktu salat iqamah dan menunggu waktu salat berikutnya. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.